Kalian tahu nggak sih apa itu topologi jaringan? Secara umum, topologi jaringan adalah cara menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk sebuah jaringan. Dengan ini, perangkat dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Menurut Jafar Noryudianto, topologi jaringan adalah sistem beberapa komputer yang dirancang untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Sementara, menurut Abdul Qadir, topologi jaringan adalah hubungan antara dua atau lebih simpul untuk pertukaran data. Setelah mengetahui pengertian dari topologi jaringan, lalu apa aja sih manfaat dari topologi jaringan tersebut? Pertama, topologi membantu mengatur hubungan antar perangkat sehingga memudahkan pengaturan dan perbaikan jaringan. Kedua, menentukan rute data, yang dimana dapat membuat jalur pengiriman data jadi lebih jelas. Ketiga, meningkatkan keamanan dengan membatasi akses dan mencegah gangguan dari pihak tidak sah. Keempat, membuat proses pertukaran data jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, mempermudah penyelesaian masalah karena struktur jaringan yang tertata memudahkan teknisi dalam mendeteksi gangguan. Tadi itu adalah 5 manfaat dari topologi jaringan. Nah, topologi jaringan juga punya fungsi penting loh, yaitu untuk memantau kondisi komputer dalam jaringan dan memastikan komunikasi antar perangkat berjalan cepat dan aman. Selain itu, topologi jaringan membantu dalam berbagai aspek, diantaranya yang pertama yaitu perancangan dan pemeliharaan jaringan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengatur efisiensi jaringan dalam proyek atau organisasi. Dan tentu saja untuk mendukung pekerjaan para administrator, jaringan, dan profesional IT. Nah, itulah penjelasan awal tentang topologi jaringan. Sekarang, kalian sudah tahu kan pentingnya topologi jaringan? Yuk kenali lebih dalam dan temukan jenis topologi yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang, kita masuk ke bagian jenis-jenis topologi jaringan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel utama sebagai penghubung semua perangkat. Jadi, data dikirim ke seluruh perangkat, tapi hanya yang punya alamat yang sesuai yang akan menerimanya. Di mana karakteristiknya adalah hanya ada satu kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Untuk kelebihannya, ia hemat perangkat tambahan, jadi lebih sederhana. Tapi kekurangannya, kalau kabel utama rusak, sulit mendeteksi kerusakan di mana letaknya. Yang kedua, topologi ring. Sesuai namanya, perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya di kiri dan kanan. Untuk karakteristiknya, berbentuk lingkaran atau cincin. Kemudian kelebihannya, performa tetap baik, bahkan untuk lalu lintas data yang tinggi. Tapi sayangnya, kalau satu perangkat bermasalah, seluruh jaringan bisa terganggu. Berikutnya, ada topologi star. Ini adalah topologi yang paling sering digunakan. Semua perangkat terhubung ke satu node pusat, biasanya berupa hub atau switch. Karakteristiknya, masing-masing perangkat punya kabel sendiri menuju ke hub atau switch. Untuk kelebihan, komunikasi antar perangkat jadi efisien. Kekurangannya, kabel UTP yang digunakan rentan terhadap gangguan magnetik, listrik, dan getaran. Lanjut ke topologi tree atau topologi pohon. Topologi ini merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Ada satu simpul utama sebagai akar, dan perangkat lainnya sebagai cabang-cabang. Untuk karakteristiknya, menggabungkan bus dan star. Untuk kelebihannya, keamanan lebih tinggi karena data dipilah terlebih dahulu. Tapi, kekurangannya, lalu lintas jaringan jadi padat, terutama jika terlalu banyak perangkat yang masuk. Selanjutnya, ada topologi mesh. Topologi ini menghubungkan semua perangkat ke semua perangkat lainnya. Cocok digunakan jika kita butuh keandalan tinggi, seperti di jaringan nirkabel. Karakteristiknya, dia fleksibel, bisa menambah atau menghapus perangkat dengan mudah. Untuk kelebihannya, banyak jalur pengiriman, jadi tidak akan terjadi tabrakan data. Namun, untuk kekurangannya, tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari, karena strukturnya yang rumit. Nah, sekarang yang terakhir, ada topologi hybrid. Ini adalah topologi campuran yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi. Biasanya digunakan di perusahaan besar dengan banyak cabang. Karakteristiknya mengandung lebih dari satu jenis topologi.
Untuk kelebihannya sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Tapi kekurangannya, proses instalasi dan konfigurasinya cukup rumit. Nah, itu dia penjelasan tentang 6 jenis topologi jaringan komputer. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, penting banget nih untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan dan cara memilih topologi jaringan komputer.